Ambil apa tuh, Bu? Nah, saya mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia. Mengapa saya ambil manajemen sumber daya manusia? Ada kesan yang paling diingat nggak, Bu? Kesan yang paling berkesan. Kalau kesan mungkin banyak ya. Yang paling berkesan selama Ibu ngajar di dulu berarti namanya Providensia. Sampai pensiun, saya bahagia kalau ingat mengajar di kelas bersama anak. Kenapa orang sekarang perlu memiliki jiwa entrepreneur, Bu? Welcome back to Ursula Podcast Season 2. Entrepreneurship is our mindset. Oke, kembali lagi bersama Pak Wari dan Pak Alex. Ya. Di sesi ngobrol kita kali ini, Pak Alex, kita akan bersama dengan seorang guru tapi sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Oke. Kalau sudah pensiun berarti buat para alumni ya, yang karena ini kangen ya. Request terbesar. Para alumni itu kangen dengan satu ibu guru ini. Salah satunya dengan ibu guru ini ya. Iya, ibu guru ini. Gitu, dan beliau sekarang meluangkan waktunya mengisi waktunya gitu dengan melukis dan merenda. Punya hobi melukis juga, punya hobi merenda juga. Guru seni kah dulu? Bukan, guru seni kan bu guru laki-laki. Dari dulu. Oh iya benar. Ini guru perempuan tapi beliau juga punya hobi melukis dan merenda. Nah, siapakah dia? Kita langsung saja bertemu dengan Ibu Tini. Mari bertumbuh bersama di Kampus Santa Ursula Bandung, sekolah di bawah Yayasan Prasama Bakti yang menanamkan 6 nilai dasar pendidikan Serviam: cinta dan belas kasih, integritas, ketangguhan, persatuan, totalitas, dan semangat pelayanan. Santa Ursula Bandung membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022, tingkat taman bermain, TK, SD, dan SMP. Info dan pendaftaran silakan kunjungi www.santaursula-bdg.sch.id. Ubah dunia untuk masa depan. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset. Halo, selamat datang di. Halo, selamat siang. Iya, Bu. Selamat datang ya, Bu ya, di Ursula Podcast, Bu. Kita tanya kabarnya. Terima kasih. Iya. Spesial banget kita hari ini bersama Ibu Tini. Ibu Tini adalah pensiunan kami, guru ya. Bahasa Inggris ya, Ibu ya. Mengajarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, betul. Bahasa Inggris. Bagaimana kabar Ibu Tini selama pandemi ini? Apa aja kegiatannya di rumah, mengisi hari-hari pensiun Ibu gitu? Ya, selama pandemi ini lumayan saya bosan, harus lebih banyak tinggal di rumah. Tapi saya di rumah ada kegiatan. Apa aja kegiatannya, Bu? Menghilangkan rasa ban juga. Ngapain aja tuh, Bu? Saya melukis. Wow, iya. Nanti kalau udah bosan melukis, dirawiri, masak. Terus dengar musik. Oke. Jadi masih produktif lah ya, Pak Alex ya, di tengah pandemi. Dan nggak berhenti. Kalau kabarnya ini banyak ya nanti pasti lemah. Biar imunnya tetap sehat ya, Bu ya. Biar tetap kuat ya, Bu ya. Jadi harus banyak aktivitas juga ya, Bu. Kadang-kadang saya buka
komputer, ya senam-senam sendiri. Wah bener ya, zaman sekarang bisa udah bosan ya buka komputer, senam sendiri. Senamnya pakai YouTube, Senamnya pakai YouTube, kekinian sekali Ibu Tini juga. Wah. Ibu Tini ini pensiunan ya? Pensiunan. Ibu masih ingat gak Bu? Ibu tuh dulu pertama ngajar di sini tahun berapa dan pensiunnya tahun berapa Bu? Pertama ngajar dulu namanya Bu? Saya pertama ngajar di sini tahun 1982. Terus saya pensiun itu Oktober tahun 2012. Saya masih kuliah. Jadi saya tuh tua di sekolah. Saya masuk mulai ngajar kan umur 25. Ya, 25 tahun. Saya pensiun umur 56. Oh, mulai mengajar tahun umurnya 25. Pensiun di 56. Oh iya, berarti sempat ada extension 1 tahun gitu lah ya. Ini ya setelah pensiun ya, kan pensiun kita 55 ya. Iya, dulu ada 1 tahun itu bebas tugas. Nah, yang dimaksud bebas tugas itu gaji penuh, tapi nggak usah ke sekolah. Oh, gitu. Iya dulu, tapi setelah saya berubah kan sekarang jadi 55. Oh iya. Ibu setelah pensiun dari sini, kegiatan Ibu apa tuh Bu? Apakah masih mengajar di tempat yang lain kah? Atau apa Bu? Ada kegiatan apa? Pengawasin. Saya nggak mau mengajar karena saya mengalami kejenuhan yang luar biasa ya. Jadi guru dari umur 25 berhenti umur 56. Kebetulan anak saya semua sudah selesai sekolah, sudah menikah, maka saya main ya jalan-jalan. Tapi nanti kalau udah di rumah ya saya seperti biasa, melukis, masak, coba cari resep makanan, ngotak-ngatik gadget lah, paling tidak jangan terlalu ketinggalan. Iya, sekali ngotak-ngatik gadget. Yang ada di HP itu saya coba-coba. Betul Bu, mengikuti zaman ya Bu ya? Edit foto, saya hobi. Wih, edit foto juga. Wah, jadi konten kreator juga. Iya, supaya nggak pikun. Betul. Iya. Cuma sekarang kameranya lagi rusak, jadi. Oh, kamera profesional DSLR, Gimana? bukan kamera HP. Pakai kameranya kamera yang beneran itu Nikon gitu. Nah, dulu saya pakai apa tuh? Pakai merek Sony, pakai video cam. Saya tuh kalau jalan suka bawa video cam. Handycam. Bisa foto, yang bisa Betul. Kayak Ya, gitu. Kalau sekarang yang action cam lah ya, tongsis terus kamera kecil gitu, GoPro Ya. Zamannya Bu Tini, zamannya kita kecil handycam. Betul. Ya. Ibu setelah pensiun lanjut S2 ya Bu ya? Betul Setelah nggak? pensiun saya lanjut kuliah S2 ya di Jadi Universitas. nggak pada saat mengajar di Ursula untuk S2-nya. Setelah pensiun baru Ibu memutuskan S2 gitu. Iya, karena dulu tuh nggak ada karyawan. Jadi mau kuliah nggak boleh. Saya pernah dulu coba-coba boleh saya kuliah lagi, ternyata tidak boleh. Oh, jadi bolehnya pas pensiun gitu ya Bu ya? Ya, bisa kuliah, bisa melakukan hobi dengan senang hati karena udah nggak ada beban yang berat. Ya, kalau jurusannya apa? Tetap bahasa Inggris Bu? Tetap di bahasa Inggris, linguistik atau apa? Saya nggak ngambil jurusan bahasa Inggris, kan saya sudah mendapatkan ilmunya, itu tinggal diperdalam aja kalau menurut saya lebih suka mengambil lain. Nah, saya mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia. Kenapa saya ambil manajemen sumber daya manusia? Dari pengalaman mengajar itu banyak sekali hal yang bisa diolah ya.
Ya dari segi kelebihan kelemahan yang ada itu saya bisa mempelajari gitu. Iya. Oke, berarti untuk para alumni yang kangen dengan guru-gurunya dulu, nah ini sekarang saatnya kita hadirkan ya Butini ya, nostalgia gitu kan. Iya, Pak Alex berikutnya. Bu, kita nostalgia sedikit ya Bu ya, kita mengingat-ingat zamannya. Kita sih mau ke zaman Ibu waktu mengajar ya. Bu Tini alumni juga kan ya? Alumni. Ya, kita mau ke zaman waktu Ibu mengajar. Bu, ada kesan yang paling diingat nggak Bu? Kesan yang paling berkesan. Kalau kesan mungkin banyak ya. Yang paling berkesan selama Ibu ngajar di dulu berarti namanya Providensia. Di SMP Providensia ya atau ya, ada kesan atau cerita apa yang bisa di-share ke teman-teman yang nonton juga Bu? Iya, maksudnya kesan yang paling berkesan kepada murid. Ya, kepada murid, kepada guru juga. Boleh kepada murid dulu, Bu. Boleh kepada murid dulu. Kepada murid ya, kepada murid yang paling saya berkesan itu, saya kan dilahirkan di suasana keluarga yang sangat disiplin. Ya. Ternyata ketika saya mengajar, saya membawa budaya di rumah ke sekolah itu ternyata tidak cocok. Karena disiplin zaman saya sama murid kan pasti udah jelas berbeda. Nah, setelah saya tahu saya ditolak dengan cara saya, maka saya melakukan pendekatan pertemanan ya, pendekatan pertemanan bersahabat gitu, bersahabat, saling share, dengarkan. Dari situ itu sangat menolong bagi saya untuk melakukan pembelajaran, karena anak ternyata ketika belajar itu butuh kedekatan dengan dirinya, butuh pemahaman, butuh dimengerti gitu. Ketika itu saya sudah mampu melakukan itu, saya menikmati jadi guru dan anak juga senang diajar saya. Meskipun ya disiplin-disiplin tertentu yang tidak saya lakukan, misalnya patuh buat tugas, patuh membuat pekerjaan rumah, dan anak-anak pasti hafal. Kalau itu tidak dibuat atau tidak dibuat dengan sungguh, maka nilai keluar. Saya pantang mau beri nilai di bawah 6. Oh, itu jadi tren masnya Butini gitu ya Bu ya? Tubuhnya harus percaya diri, bukan bangga karena nilai bagus. Disiplin banget Pak Alex. Kalau Pak Alex sekarang kasih nilai gimana Pak Alex? Paling besar, sehingga saya sampai pensiun, saya bahagia kalau ingat mengajar di kelas bersama anak. Iya. Kalau sekarang kasih nilai di bawah KKM, yang ngejar-ngejar gurunya. Iya, kita yang ngejar-ngejar. Ayo diperbaikin ngejar-ngejar. Yang butuh nilai gurunya. Iya, yang butuh nilai gurunya sekarang Bu. Tapi itu tidak bisa diumumkan, tidak bisa dibuat generalisasi ya. Maksudnya hanya beberapa saja yang tertentu gitu. Tapi kebanyakan juga. Besar juga ada. Dan saya menegur keras atau marah itu kepada anak yang pandai, yang pintar, yang udah menguasai. Jadi kalau perolehan nilainya kecil ya harus ditegur. Betul. Kalau dia bisa 9, kenapa dia dapat 6? Betul. Saya kembalikan, bahkan saya tambah gitu. Mau diajak fair, kalau itu mereka lakukan dengan baik, mereka akan mendapatkan reward-nya gitu. Kadang-kadang saya tambah, misalnya nilainya rata-rata jadinya 8,5, saya tambah 0,5 jadi 9. Tetap ada murah hati. Untuk anak-anak yang belum memahami ya, yang belum paham, enggak saya marahi. Jadi saya dekati dulu ya, saya disapa dulu, bukan ke pelajaran. Jadi saya suruh suka dulu aja, suka sama lingkungan kelas, suka sama guru, suka sama bisa kebal berhadapan dengan teman-teman yang suka menertawakan. Nah gini Butini, menurut Butini nih, mengapa orang zaman sekarang tuh
ini kita udah masuk ke entrepreneur nih pembahasannya nih Bu Tini nih. Bu Tini kan seneng banget entrepreneur nih paling ya Bu Tini ya, makanya sampai sekarang kan jiwa entrepreneurnya kan masih melekat gitu kan. Betul. Entrepreneurship is our mindset gitu. Nah, menurut Ibu Tini nih kenapa orang sekarang perlu memiliki jiwa entrepreneur? Menurut Bu Tini gimana? Ya, menurut saya harus. Harus ya? Harus, karena di dalam entrepreneur itu kan mencakup banyak hal. Ya. Satu, mengembangkan intelektual kan, bukan hanya sekedar hobi, tapi mengembangkan intelektual, kecerdasan, kemampuan, dan skill-skill tertentu. Dan itu kan prosesnya itu bisa sekali dilakukan di sekolah. Dan ketika anak itu berhasil di dalam entrepreneur, biasanya akademis juga bagus. Coba aja dicek, anak yang entrepreneurnya bagus, itu akademisnya bagus. Karena dia melatih skillnya dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau dia suka olahraga, mungkin dia melihat skillnya dengan sungguh. Makanya menurut saya menyenangkan entrepreneur kalau dijalani dengan senang hati, dengan tulus, sangat menyenangkan dan sangat baik untuk masa depan diri sendiri maupun orang lain. Orang lain itu ya anak yang paling dekat. Ya, betul. Jadi boleh dikatakan bahwa apapun profesinya nanti atau apapun profesinya orang sekarang, jiwa entrepreneurship itu harus tetap tertanam gitu ya, Bu ya. Harus tetap melekat ada di karena di situ dia melatih kemampuannya dengan sungguh-sungguh, karena si kemampuan itu kan nantinya bukan untuk diri dia sendiri, akan dia presentasikan di dalam pekerjaan atau di dalam karir dia atau apalah. Karena dia punya tanggung jawab menampilkan, biasanya dia akan lebih terdorong membuat lebih bagus. Oke, boleh. Tapi terbukti Bu Tini itu walaupun sampai usia sekarang mungkin tetap jiwanya itu masih karya benar nggak? Berkarya di tadi suka melukis ya, Brenda, bikin kuenya juga enak banget Bu, terima kasih. Kodenya Andai kan di sini di meja ini ada bisa ya, kalau bisa itu ada di sekolah salah satu entrepreneur ya. Iya, entrepreneur itu yang melatih kerapihan, kehalusan itu mulai dari pikiran ya, kalau pikirannya halus, temuannya sungguh-sungguh, itu akan nanti terwujud lewat tangan. Lewat tangan. Kebetulan apa yang saya kerjakan itu kan pada akhirnya finalnya di tangan. Kayak misalnya melukis kan kita harus punya ide dulu, punya kehalusan, melihat sesuatu gitu. Nah itu nanti tertumpahnya kan tangan yang berjalan. Ketika pikiran kita nggak mood atau agak marah atau kasar, maka tangan juga nggak bagus. Hasil dari tangan kita itu nggak akan bagus. Jadi semuanya terwujud dari pikiran, dari pikiran, ketulusan, kesungguhan, nanti keluar dia lewat. Kalau guru mungkin dari kata-kata ya. Karena saya di rumah jadi lewat tangan karena udah jarang ngomong. Oke. Ya Bu, Bu Tini, bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa Bu. Kita kan selalu apa ya, di sini meskipun kita masih newbie gitu, masih baru, tapi kita selalu digembleng juga Bu soal entrepreneurship gitu. Dulunya ya. Iya, betul. Kita selalu ada pelatihan. Jangan marah disuruh entrepreneurship. Itu pasti hasilnya oke kalau kita dengan sungguh-sungguh. Betul sekali. Kayak gini aja lah. Ketika saya kan perempuan itu harus bisa masak. Mau bisa atau nggak bisa, kalau mau makan kan harus masak. Nggak selalu harus beli gitu.
Awalnya kan buatan kita sari, tapi ketika kita sudah belajar entrepreneur, kita belajar lihat YouTube, lihat resep-resep, pelajari ukuran-ukurannya. Pertama hasilnya kaku, dan berikutnya rasa yang akan berjalan. Ketika rasa kita itu sudah matching, maka si makanan yang dibuat itu akan tampil cantik, rasanya enak gitu, nggak hambar, nggak kurang ini itu. Bahkan kalau udah benar-benar mendalam, kita tuh nggak usah dicicip-cicipin, kita yang jalan. Langsung Juga bisa dijak bekerja entrepreneur gitu. Jadi ketika makanan itu udah mati, baunya, wanginya udah. Jadi nggak usah dicicipin. Udah berjalan seperti itu. Pilih salah satu ya Bu ya, nggak boleh pilih dua-duanya ya Bu. Ibu ini mau memilih menjadi pengajar lagi atau mau sekolah lanjut lagi? Pilih bahasa Inggris atau pilih melukis? Nasi tutup koncom atau nasi biryani? Nah ini makanan nih sekarang. Pilih sekolah yang bernama Santa Ursula atau Providensia Bu? Pengennya mah selesai belajar, Bu ini malah pilih belajar. Nah, ini yang namanya pembelajaran sepanjang hayat. Betul sekali. Ini pasti jadi semangat buat kita yang muda Bu. Ibu aja masih semangat belajar terus gitu ya, apalagi kita ya. Makanya kita undang sekarang ini.